two, three, fuck it. Halo, perkenalkan nama aku Mega Sari Tanjung dari kelas PLKH 7A dengan dosen pengampu Pak Heri Firmansyah. Tadi ada orang keluar dari mobil, terus tasnya diambil sama copet, kita kejar, ya, kena orang. Jadi tadi saya lagi jalan, terus tiba-tiba ada orang keluar dari mobil tuh. Nah terus tasnya tuh ditarik, diambil. Terus saya langsung panggil satpamnya, langsung kejar tadi. Halo pemirsa, balik lagi di acara Bincang-Bincang Show bersama saya Dewi. Nah, hari ini kita akan bahas kasus pencurian yang lagi viral nih, seperti klip video yang kita tampilkan tadi. Nah, hari ini bersama Ibu Mega kita akan bahas kasus tersebut lebih dalam. Nah, menurut Ibu Mega, apa sih alat bukti di dalam kasus tersebut? Nah, pertama-tama nih sebelum saya bahas alat bukti dalam kasus tersebut nih, saya akan menjelaskan tentang alat bukti itu sendiri. Nah, pacuannya di sini ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang pertama, berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi terdapat 5 alat bukti yang sah, seperti itu. Nah, alat bukti ini sangat penting, Bu Dewi, karena alat bukti ini dapat digunakan dalam pemeriksaan di persidangan dan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan, seperti itu sih. Nah, saya akan jelaskan ya secara lebih detailnya. Nah, yang pertama itu keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu perbuatan pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, seperti itu. Jadi kalau dengar dari tetangga nih katanya itu tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Nah, dalam keterangan saksi ini dapat suatu asas, namanya asas unus testis nullus testis, seperti itu. Bisa dijelaskan apa sih itu? Iya, pemirsa. Jadi asas unus testis nullus testis singkatnya atau gampangnya yaitu satu orang saksi bukanlah saksi. Jadi kalau ada satu orang saksi nih yang lihat, nah itu belum bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu keterangan ahli. Nah, keterangan ahli adalah keterangan dari seorang ahli yang punya suatu keahlian khusus mengenai yang bersangkutan dengan perkara pidana tersebut, yang dapat menjadikan suatu terang dari perkara pidana tersebut, seperti itu sih. Contohnya seperti dokter forensik, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu surat. Nah, berdasarkan pasal 187 KUHP, surat sebagai alat bukti harus dibuat dengan sumpah jabatan atau dikukuhkan atau dikuatkan dengan sumpah. Selanjutnya yang keempat yaitu petunjuk. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian maupun keadaan yang karena persesuaiannya antara satu dengan yang lain menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Itu terdapat dalam pasal 188 ayat 1 KUHP. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan pasal 199 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa adalah keterangan dari seorang terdakwa mengenai suatu peristiwa pidana, mengenai perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia alami sendiri, seperti itu. Nah, kalau dalam kasus pencurian ini, alat bukti yang sah yang dapat kita jadikan alat bukti ya, seperti saksi, seorang satpam dan seorang pejalan kaki ya, yang lewat ya, benar ya, seorang pejalan kaki. Nah, karena dua orang saksi tersebut bisa dihitung sebagai saksi karena terdapat dua, yaitu satpam dan pejalan kaki, seperti itu sih. Berarti kalau satu orang aja nggak bisa ya? Nggak bisa, seperti yang asas tadi tuh, asas unus testis nullus testis, satu orang saksi bukanlah saksi. Gitu pemirsa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, alat bukti sama barang bukti tuh beda atau sama sih? Nah, beda nih. Kalau alat bukti ya seperti saya tadi udah jelaskan, ada 5 kan, sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP. Yang pertama yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat maupun keterangan dari terdakwa. Nah, kalau barang bukti atau biasa kita sebut dengan corpus delicti ini adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan suatu delik atau hasil suatu delik yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Jadi misalnya nih ada kasus penusukan gitu ya, atau pembunuhan menggunakan pisau atau gunting atau alat-alat yang atau barang yang digunakan
Jadi pisaunya atau guntingnya tersebut dapat disebut sebagai corpus delicti atau barang bukti, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau alat bukti cuma satu tuh boleh nggak sih atau harus ada ketentuannya? Nah, kalau emang ada ketentuannya, tapi kalau satu alat bukti itu nggak boleh. Nah, ketentuannya dalam KUHP lagi ya, teman-teman. Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk menentukan pidana suatu terdakwa, kesalahannya itu harus sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jadi guys, kita baru break dan kita akan back lagi ke topik yang tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa aja sih tahapan sistematis yang perlu dilalui dalam peradilan pidana? Nah, yang pertama harus dilalui tahap penyidikan oleh kepolisian. Dan yang kedua yaitu tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, dan yang keempat yaitu tahap pelaksanaan putusan oleh kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Nah, sebelum penyidikan itu dilakukan oleh polisi, pasti harus tahu dong adanya tindak pidana tersebut. Nah, gimana sih cara mengetahuinya? Gimana sih caranya? Nah, ada 3 nih. Yang pertama yaitu laporan. Nah, laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Yang kedua yaitu pengaduan. Nah, pengaduan yaitu pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang. Kalau dalam kasus ini polisi, untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang telah merugikan. Yang terakhir yaitu tertangkap tangan atau biasa disebut dengan OTT ya. Nah, tertangkap tangan itu apa sih? Tertangkap tangan adalah seseorang yang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana. Maksudnya apa sih? Nah, benda tersebut itu harus bisa menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu dalam tindak pidana tersebut. Seperti itu. Yang kedua yaitu setelah menerima laporan, pengaduan, dan tertangkap tangannya pelaku tindak pidana, maka penyelidik, dalam hal ini kepolisian, menyelidiki tentang ada atau tidaknya tindak pidana. Nah, ini disebut dengan tahap penyelidikan. Oke? Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pasal 1, nah dijelaskan pengertian dari penyelidikan. Penyelidikan adalah tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau udah yakin nih sudah terjadi tindak pidana, maka dapat dilakukan penyidikan. Nah, sesuai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya akan menjelaskan tentang tugas penyelidik. Yang pertama yaitu menerima laporan dan pengaduan. Yang kedua yaitu mencari keterangan dan barang bukti, seperti yang tadi kita udah jelaskan ya, corpus delicti. Yang ketiga yaitu menyuruh berhenti seseorang memeriksa yang mencurigai dan menanyakan identitasnya. Yang keempat yaitu membuat dan melaporkan hasil tindakan yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu hanya dengan perintah dari penyidik dapat dilakukan. Penyelidik dapat melakukan yang pertama, penahanan, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, dan penggeledahan. Yang kedua yaitu pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga yaitu mengambil sidik jari dan memotretnya. Dan yang terakhir adalah membawa seseorang kepada penyidik. Nah, setelah melakukan penyelidikan, maka step selanjutnya itu penyidikan. Nah, sesuai dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, penyidik dalam hal ini yaitu pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat yang namanya berita acara. Berita acara ini harus dibuat selengkap mungkin karena akan dijadikan sebagai berkas perkara. Berkas perkara ini disertai dengan barang bukti yang seperti saya tadi telah jelaskan, diserahkan kepada penuntut umum atau kejaksaan.
penyidik dalam memberikan status tersangka yang harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebutlah yang patut disangkakan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Nah, bukti permulaan yang cukup itu apa sih? Nah, mungkin pada bingung ya bukti permulaan yang cukup itu gimana sih? Sebenarnya memang tidak tercantum secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tidak dijelaskan lebih detail. Tetapi sebenarnya bukti permulaan yang cukup ini apa sih? Nah, bukti permulaan yang cukup ini sebenarnya merupakan bukti permulaan, alat bukti yang sah seperti tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 184 ayat 1 seperti keterangan saksi, seperti tadi ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tetapi sekurang-kurangnya harus terdapat 2 alat bukti yang sah, seperti itu. Jadi berhubungan satu sama lain, cuma tidak dijelaskan secara eksplisit seperti itu. Nah, dalam hal mengumpulkan bukti dan keterangan, maka penyidik itu berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan kepada seseorang. Nah, selanjutnya itu penangkapan. Penangkapan adalah pengangkangan sementara waktu tersangka guna untuk kepentingan dari penyidikan. Nah, penangkapan ini dilakukan bila ada bukti permulaan yang cukup sehingga patut disangkakan seorang melakukan tindak pidana, seperti yang saya tadi udah jelaskan ya tentang bukti permulaan yang cukup. Nah, buat apa sih dilakukan? Agar penyidik tidak melakukan penangkapan secara membabi buta tanpa alasan. Nah, ada ketentuan-ketentuan dalam penangkapan nggak sih? Tentu ada dong. Yang pertama yaitu penangkapan dilakukan jika ada bukti permulaan yang cukup, kecuali tertangkap tangan. Nah, yang kedua harus ada surat penangkapan disertai dengan identitas yang lengkap agar seorang tidak salah tangkap seperti itu. Tapi kecuali tertangkap tangan ya. Nah, yang terakhir yaitu lamanya penangkapan paling lama itu 24 jam atau 1 hari. Nah, yang selanjutnya yaitu penyidik berwenang melakukan penahanan jika merasa masih membutuhkan keterangan dari tersangka. Nah, penahanan dari tersangka bertujuan untuk agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, agar tersangka atau terdakwa itu tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana tersebut, agar tersangka atau terdakwa tidak menghilangkan barang bukti, dan yang terakhir untuk mempermudah penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan. Nah, itu semua itu disebut sebagai pertimbangan subjektif. Nah, selanjutnya itu, tetapi tersangka atau terdakwa ini tidak dapat ditahan jika tidak memenuhi yang namanya syarat objektif. Nah, syarat objektif ini terdapat dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama yaitu tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Jadi ancaman penjaranya harus 5 tahun ataupun lebih. Nah, yang kedua itu tindak pidana tercantum dalam pasal 21 ayat 4 poin B. Yang contohnya misal tindak pidana prostitusi, tindak pidana kesusilaan, dan lain-lain. Untuk selengkapnya bisa dicek di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti itu. Nah, kalau misalnya wanita dalam video tersebut ingin melaporkannya kepada pihak yang berwajib, apa aja sih tahap-tahapannya? Nah, seperti yang kasus tadi ya, pencurian, nah sudah ada laporan kan. Setelah dilakukan laporan, maka dilakukan yang namanya penyelidikan terlebih dahulu. Nah, penyelidikan ini menentukan bisa atau enggak sih dilakukan penyidikan. Nah, setelah itu dilakukan penyidikan. Nah, di penyidikan ini dilakukan mencari dan mengumpulkan bukti. Nah, bukti itu seperti yang tadi kita udah bahas ya, alat bukti yang sah sesuai dengan 184 ayat 1 KUHP. Nah, kalau di dalam kasus ini saksi seperti satpam dan pejalan kaki ya, jadi sudah memenuhi syarat dari alat bukti yang sah. Nah, setelah dilakukan penyidikan, maka dilakukan penangkapan. Tetapi sesuai yang kita udah bahas tadi ya, ada syarat-syaratnya supaya penangkapan tersebut gak dilakukan secara membabi buta. Nah, setelah itu dilakukan penuntutan oleh hakim. Nah, penuntutan oleh hakim ini kalau dalam kasus ini dituntut dengan pasal 362 tentang pencurian, seperti itu. Oke, jadi segitu aja pemirsa. Nah, sekian pembahasan kita dalam video viral tersebut bersama Ibu Mega. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, thank you. Thank you.